Annyeonghaseyo, 96,3 RPK FM Jakarta. Selamat siang sahabat RPK. Kali ini saya Poppy Natama hadir di ruang dengar sahabat RPK, tentunya dalam program Johayu Show. Setiap hari Sabtu mulai dari jam 2 sampai jam 4 sore Poppy akan menemani weekend sahabat RPK yang di rumah aja ataupun dimanapun sahabat RPK berada kali ini. Dan di Johayu Show bagian yang pertama, Poppy pastinya nggak sendiri. Seperti yang sudah sahabat RPK lihat di media sosial RPK FM, di siang hari ini kita akan bahas mengenai salah satu drama Korea Selatan terbaru yang nggak kalah romantisnya. Tapi kali ini Poppy akan sapa terlebih dahulu dari sambungan Skype, ada Kak Risna dan Kak Lita. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat siang sahabat Selamat RPK. siang. Apa kabar Kak Poppy? Long time no see. Yes, sudah lama tidak berjumpa. Aku sehat-sehat. Gimana Kak Lita dan Kak Risna, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Pop. Semangat ya siang hari ini. Semangat. Oke. Udah sempat makan siang dulu Kak Risna dan Kak Lita? Udah dong. Tadi udah ngemil lah, ngemil. Oke. Dan pastinya kalau boleh dibocorin nih Kak Risna atau Kak Lita, boleh dikasih tahu nih ke sahabat RPK, siang hari ini kita mau ngobrolin drama Korea apa sih? Silakan. Karis deh, Karis. Oke, Kak Risna. Ya, kita mau ngobrolin drama yang masih ongoing ya, baru 10 episode. Judulnya ada 2 sih, judulnya Darlie and the Cocky Prince, atau kadang-kadang disebut juga Darlie and the Gamjatang. Gamjatang itu nama makanan gitu deh. Di Korea. Gamjatang, kalau nggak salah itu, iya salah, aku lupa jadinya itu ya. Gamjatang itu apa? Sup iya benar-benar. dari Tulang babi. sup tulang babi. Oh iya, benar-benar. Oke, nah berarti kalau dari itu judul di Koreanya ya Kak Risna ya tadi ya, Darlie and the Cocky Prince, the Prince itu kayaknya di all region ya, kayaknya itu yang judul umumnya. Cuma kalau yang di Korea tadi yang ada Gamjatangnya itu tadi kayaknya itu yang di versi Koreanya Kak Pop. Oke, nah berarti itu nggak jauh-jauh dari makanan sepertinya. Betul sekali. Oh, Betul sekali. nah kebetulan Poppy juga belum sempat nonton. Baper dan lapar gitu cocok. Karena kalau boleh tahu ini genre-nya tuh apa sih Kak Lita? Ini genrenya Karisna banget pokoknya. Apa tuh? Romcom, oke. Drama romantis komedi, pokoknya Karisna banget. Oke, berarti Karisna nih. Romcom nggak ditonton ya. Karisna nih udah pro banget nih ya tentang drama Darlie and the Cocky Prince ini pastinya. Kalau boleh tahu, Karisna kan pasti kalau ditanyain kesan pertama nonton, karena emang ini genre-nya Karisna banget nih. Kalau Kak Lita, kenapa memilih untuk nonton drama ini? Pertama karena 2 pemain utamanya ya, si Darlie maupun Jimuhaknya. Sebentar, ada ya halo, maaf ada tamu sebentar. Ini lucunya. Jadi ini ada penyiar kecil, maaf. Kalau pertama kali karena memang tertarik sama pemeran utamanya. Kan Kim Min Jae sebelumnya main di dia jadi pemain piano ya di Do You Like Brahms gitu. Iya benar. Jadi ceritanya agak gimana ya? Terpesona gitu melihat dia bermain piano. belum sebias itu. Jadi terpikat karena dia bermain piano di Do You Like Drums gitu kan. Terus akhirnya dia sebelumnya juga kan udah main juga di Dokter Romantik gitu ya. Si Kim Min Jae ini yang berperan sebagai Ji Moo-hak di Darlie and the Cocky Prince ini. Itu kan juga main di Dokter Romantik. Cuma di Dokter Romantik ini dia bukan sebagai lead male ya. Maksudnya bukan sebagai pemeran utama gitu. Di situ sebenarnya sudah mencuri perhatian, cuma saya jatuh hatinya bukan pas di Dokter Romantik, gitu. Jatuh hatinya pas di Do You Like Drums gitu ya.
Jadi pengen penasaran aja gitu, kira-kira bisa nggak ya dia, namanya sebagai aktor itu kan dia harus bisa berperan dengan berbagai macam karakter. Betul. Nah, bisa nggak kira-kira Kim Min Jae ini lepas gitu dari peran dia sebagai waktu pas Do You Like Brahms itu. Ternyata pas nonton di The Darlie ini ternyata cukup memuaskan. Oh oke, gitu, dia bisa melepaskan karakter image yang tadinya orangnya dingin gitu. Kalau di Kim Min Jae yang sebagai Ji Moo Hak di Darlie and the Cocky Prince ini kocak gitu loh. Kocak, terus lebih banyak ekspresi gitu. Kalau Karisna bilangnya aku lebih suka di sini gitu karena mukanya penuh ekspresi gitu. Kalau di Do You Like Brahms gimana Kak? Kesannya Kak? Gak sabar nungguin dia ngomong. Nggak sabar itu ya. Nah, kalau boleh tahu tadi kan Kalita kan udah cerita sedikit ya tentang lebih ke Kim Min Jae. Nah, kalau boleh tahu sinopsis dari drama ini tuh garis besarnya tuh bercerita tentang apa nih? Kak Risna mungkin boleh jelaskan? Kalau garis besarnya sih pastinya romcom. Jadi si Kim Min Jae itu nanti jadi pengusaha restoran, ya jual gamjatang aslinya, tapi dia juga sedang memperluas usahanya gitu, kayak ada investasi ke galeri seni. Nah yang female lead-nya kan ceritanya bukan kurator doang sih, dia anak dari pemilik galeri seni gitu. Dan ahli seni lah dia. Bahkan sebenarnya ketemuan pertama mereka itu di Belanda ceritanya. Waktu si Jin Moo Hak, nama pemerannya nama karakternya ke Belanda untuk apa namanya istilahnya ya, mau rapat bisnis gamjatangnya dia. Iya, ketemu calon investor lah gitu. Tapi Lise ketemu salah jemput. Oh. Dari situlah muncul, udah mulai ada pertemuan antara female dan male lead gitu ya, Karisna ya? Ya, langsung. Jadi langsung di episode pertama, nggak pakai lama, langsung ketemu. Itu kunci romcom yang saya suka. Oke, tanpa berlama-lama juga pastinya ya. Romansnya langsung dibangun dari episode pertama. Dan untuk lebih lengkapnya lagi cerita mengenai drama Darlie and the Cocky Princess, kita kok princess ya? Prince. Kasihan Kim Min Jae, aku bilang jadi princess. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi setelah kita dengarkan jeda break berikut ini. Sahabat RPK jangan kemana-mana, teman-teman Drakor Kelas juga jangan kemana-mana. Yang mau tanya-tanya ataupun mau ikut nimbrung di siang hari ini boleh banget. Langsung SMS ataupun WhatsApp ke 0815 1800 444 atau bisa langsung chat di live chat streaming YouTube RPK FM. Karena di siang hari ini kita juga ada live stream di YouTube channel. Dan jangan kemana-mana sahabat RPK, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bersama dengan saya Poppy Natama, juga ada Kak Risna dan Kak Talita di sambungan Skype kali ini dari Drakor Kelas. Dan kita lanjutkan kembali nih ya, pembicaraan mengenai drama Darlie and Cocky Prince. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, antara kedua pemain ini, Kim Min Jae dan Park Kyu Young, sebelumnya sudah pernah ketemu di drama lain apa belum? Apa ini jadi pertemuan pertama mereka? Pertemuan pertama sih. Pertemuan pertama. Oke, pertemuan pertama. Nah, dari episode 1 yang sudah langsung bertemu gitu ya, kedua lead ini, dari Karisna dan Kalita sendiri ngelihatnya tuh gimana? Ada rasa canggungnya kah? Atau dua-duanya tuh sama-sama keren kah? Ayo balik. Kalau rasa canggung, awal karakter mereka memang tergambar canggung ya, Karisna ya. Jadi namanya apa? Ya orang yang satu mau jemput kurator seni. Jadi kan karena awalnya itu adalah bercerita tentang karena salah jemput ya, ya Karis ya. Salah jemput cuma dengan papa gitu.
tuh nah, akhirnya gitulah. Nah akhirnya kan yang mendekati adalah si Jimu Hak ini, ya so kenal so deket juga dia kan awalnya gitu. Terus memang pasti canggung karena mereka awal ketemu juga di bandara itu, terus langsung dijemput menuju ke tempat pertemuan seninya, galeri seninya yang memang diadakan sama tempatnya si perempuan ya, Kim Dalinya itu waktu di Belanda gitu kan. Setelah dijemput segala macam, dari situ sih mulai agak enak tuh chemistry-nya. Tapi memang awalnya memang mereka digambarkan karakternya memang cukup juga untuk pertemuan pertama. Oke. Nah, kalau aku mau nambahin Kak Popi. Boleh Kak Risna. Ceritanya kan si Jin Moo Hak itu nggak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Jadi waktu dijemput dia juga masih ragu-ragu, ini yang jemput bisa bahasa Korea nggak sih gitu. Dia jadi waktu ketemu itu belum nggak tahu bahwa yang dijemput itu ternyata orang Korea gitu kan. Ya memang cuman pakai tanda nama gitu, Mr. Jin. Kamu Mr. Jin gitu. Iya saya Mr. Jin gitu. Ternyata bukan dia yang dicari sebenarnya, Mr. Jin yang lain gitu. Terus ayo cepet-cepet gitu. Dia main cepet-cepet aja, belum pakai nanya sebenarnya dia siapa gitu. Okay. Jadi mereka memang baru pertama kali ketemu, memang canggung. Terus kan diharapkannya sebenarnya kurator seni yang datang, yang ngerti tentang seni. Padahal si Jin Moo Hak ini nggak tahu apa-apa soal seni gitu loh. Jadi dari awal ketemu udah tergambarkan komedinya sangat-sangat jelas gitu ya. Nah, yang juga sangat-sangat menarik dari aku baru lihat teaser-teasernya gitu ya, Kak. Ini adalah semua tema-tema vintage gitu, apalagi dari sesi pemotretan dan banyak banget lukisan juga dari foto-foto teaser mereka. Dan ini juga langsung tergambarkan gak Kak dari visual yang ada di drama ini, sekeren itu kah? Iya. Aku tuh nggak ngerti seni Kak Popi sebenarnya. Aku nggak tahu, cuman tahu lukisan Mona Lisa gitu kan, itu saking terkenalnya gitu ya. Atau Starry Night gitu ya. Kalau yang lain-lain yang disebutin aku banyakan nggak tahu gitu. Tapi kalau dilihat dari poster-posternya misalnya kayak ada yang apel di kepala, pakai topi, yang gitu-gitu tuh aku tahu bahwa itu tuh dari lukisan terkenal gitu. Nah, jadi visual dari drama ini sendiri, baju-baju yang dipakai sama leadnya aja cakep banget. Aku cuma bisa bilang kayak gitu, aku nggak tahu soalnya mau bilang classy gitu ya istilahnya ya. Iya. Kalau ngomongin soal visual sih emang lebih enak langsung ke female lead atau male leadnya gitu ya kayak. Nah kalau dari Kalita sendiri, mungkin dari daya tarik drama Dali and the Cocky Prince ini, apalagi sih Kak Lita? Secara aku juga belum sempat nonton nih ya. Kalau misalkan tadi Karisma bilang dandanan gitu ya, kita nggak bisa memungkiri kalau pasti ada perkembangan karakter dari setiap si Park Yoo Young maupun Kim Min Jae juga gitu ya. Park Yoo Young sebelum ke Kim Dali mungkin kita masih ingat Kak Popi ya, kita pernah membahas juga Devil Judge gitu kan. Bagaimana Park Yoo Young di situ dia berperan sebagai seorang detektif wanita gitu. Nah begitu dia ke Kim Dali gitu, dia berperan sebagai Kim Dali, itu benar-benar beda Kak, maksudnya cantiknya gitu ya, maksudnya dengan kalau untuk rambut pendek sama ya, dia juga di Devil Judge juga rambut pendek kan, cuma di Kim Dali ini lebih catchy gitu, benar-benar diperhatikan dengan kriwil-kriwilnya gitu. Pokoknya bajunya udah pasti bukan murahan. Kita udah bisa lihat bahwa Kim Dali pasti mereknya itu bukan merek yang hanya sekelas ya oke gitu. Maksudnya pasti itu udah khusus buatan dari desainer terkenal gitu. Pokoknya limited edition punya gitu, karena dia memang berasal diceritakan Kim Dali adalah seorang keluarga Cholsong ini yang punya galeri dan merupakan keluarga yang termasuk dipandang di Korea gitu. Jadi dia memang keluarganya ini adalah keluarga yang memang pengamat seni ceritanya di Korea gitu. Makanya dia punya galeri seni pribadi gitulah. Nah, dari situ memang yang membuat menarik adalah bagaimana menggambarkan bahwa bervariasi gitu, bahwa di cerita drama Korea itu beneran punya
berbagai macam profesi yang bisa diceritakan, nggak cuma dokter, nggak cuma jaksa, nggak cuma hakim, bla bla bla, tapi ada seorang penjual Gamjatang loh, hanya seorang pengusaha franchise sup doang gitu, iya restoran, tapi bisa diceritakan segitu menariknya. Apa sih gitu kan kelebihan Gamjatang gitu kan. Dia di Kim Min Jae sendiri pun ceritanya di awal-awal dia bilang bahwa makanannya ini tuh hanya makanan yang hitungannya sebenarnya tidak dipedulikan orang, biasanya sisihan-sisihan yang dibuang gitu. Ternyata kalau misalnya dimasak itu tuh bisa seenak itu gitu. Kim Min Jae juga si Ji Moo Hak itu diceritakan adalah dia tidak pernah sekolah. Maksudnya kita tidak pernah tahu latar belakang apakah dia sekolah. Tapi yang jelas sih dia tidak masuk universitas gitu, tidak. Karena dia 10 tahun sudah kehilangan ibunya gitu kan. Dia harus survive bersama ayahnya berjualan Gamjatang hanya dari model truk yang kita biasa lihat kalau drama Korea ada truk-trukan gitu awalnya ya. Maksudnya kayak truk kayak food truck gitu, akhirnya bisa berkembang sampai franchise sekarang gitu. Itu suatu yang luar biasa untuk anak yang tidak pernah, maksudnya benar-benar mengenyam pendidikan, belajar bisnis kayak saingannya Kim Dali. Jadi kita udah ngomongin second lead nih. Biasanya kan ada bubu-bubu cinta segitiga ya Karisya. Nah, jadi biasanya gitu kan kalau di drakor itu si cinta segitiga ya ini biasanya akan jauh lebih, istilahnya bisa bikin oleng yang nonton lah gitu kan. Nah sementara memang yang pemeran utamanya yang kedua, maksudnya si second lead-nya itu digambarkan adalah seorang yang punya mall, punya konstruksi, perusahaan konstruksi, terus S2-nya juga di luar negeri gitu. Udah kelihatan kan gap pendidikannya dengan Kim Min Jae. Tapi apa sih gitu ya istilahnya sampai pemeran utamanya perempuan memilih pemeran utama laki-lakinya, nah itu yang harus ditonton di Kim Dali ini gitu. Apa Karisma mau bocorin? Biasa Karisma spoiler juga. Oke. Tapi aku sebelumnya spoiler alert dulu nih ya, sahabat RPK. Boleh Karisma, apapun yang mau dibocorin sedikit mungkin ya sedikit. Aku tuh episode pertama ya yang bikin aku ngerasa wah ini dramanya menarik gitu kan. Dia itu sebenarnya kayak biasa aja gitu ya, masalah makan. Jadi ditunjukkan setelah melalui hari-hari yang melalui satu hari yang penuh salah paham, diakhiri dengan akhirnya harus pulang. Si Jin Moo Haknya itu ternyata kartu kreditnya di cancel sama bapaknya. Coba dia lagi dinas ke Belanda, kartu kreditnya di cancel sama bapaknya. Jadi dia nggak bisa nginep di hotel kan. Terus dia akhirnya ditawarin sama si Dali, ya udah di tempat gue aja gitu kira-kira. Terus dia tadinya nggak mau dong, gengsi dong ya kan. Tapi kata si Dalinya gini, kalau ada orang yang kalau ada orang yang menolong, kalau ada orang yang menawarkan bantuan, a simple thank you will be enough gitu loh. Jadi kayak mau bilang ya udah nggak usah nolak, kenapa sih gitu. Terus waktu sampai rumah juga misalnya si Darlinya kan digambarkan pekerja keras, dia pinter, cerdas, bisa berbagai bahasa, tapi dia nggak bisa house chores, nggak bisa ngerjain kerjaan rumah gitu kan. Jadi sampai rumah kan ditanya misalnya sama si Jin Moo Haknya, kamu udah makan belum gitu kan? Ya belum lah pasti ya, belum, orang mereka seharian bersama-sama gitu ya. Terus si Jin Moo Haknya nawarin masak gitu kan, jarang kan ditunjukin kan dia masak gitu. Terus sebagai si Darlinya nggak bisa masak kan, terus si Jin Moo Haknya bisa masak gitu kan. Jadi kan ya masakan sederhana pun ternyata ada banyak banget gitu kan, dan enak lah ceritanya gitu. Ngelihatnya aja kita langsung lapar gitu. Terus si Jin Moo Hak itu soal makanan, dia bilang semua orang itu harus makan 3 kali sehari gitu. Nggak ada yang boleh skip makan, walaupun ya namanya kita masih hidup, kita tuh harus makan. Bukan dalam arti hidup untuk makan sih, tapi ya jangan sampai skip makan lah gitu, jaga kesehatan gitu loh kira-kira. Jadi kayak yang sederhana ya sebenarnya, kayak hal yang kita suka makan belum, ntar aja belum lapar gitu kan. Tapi kayak di sini tuh diingetin gitu, makan itu penting sebenarnya gitu. Jadi Oke, ini percakapannya sederhana semua tapi mengena gitu.
sangat relate gitu ya Kak sama keseharian semua orang nggak rata-rata. pakai bahasa berbunga-bunga gitu loh, nggak pakai kayak gitu. Jadi langsung menarik ini pasti menarik ini gitu, langsung oke, lanjut gitu. Lanjut, dan pastinya sahabat RPK ini udah jadi salah satu drama rekomendasi untuk sahabat RPK yang Sabtu minggunya nggak kemana-mana, di rumah aja, itu lebih baik ya sahabat RPK. Dan kami masih akan terus berbincang mengenai drama Darlie and Cookie Prince, tapi kita harus jeda break sejenak sahabat RPK, jangan kemana-mana, tetap di 96,3 RPK FM Jakarta. Masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan masih bersama dengan saya Poppy Natama, juga dari Drakor Class ada Kak Arisna dan Kak Talita masih bergabung dari sambungan Skype kali ini, dan kita lanjutkan ya sahabat RPK mengenai drama Darlie and Cookie Prince. Nah tadi udah banyak banget kayak kejadian sehari-hari yang bahkan sering orang lupain gitu ya, tapi di drama ini tuh sangat-sangat diingetin lagi. Nah mungkin daya tarik apa lagi nih Kak dari drama ini yang bisa buat sahabat RPK dan aku juga bahkan langsung nonton nih selesai Johayo. Silakan Karisna atau Kak Lita? Ayo Kak Lita. Karis tuh seneng ngumpulin quote loh, maksudnya. Iya benar. Benar. Karis tuh seneng ngumpulin quote, kayak quote yang tadi yang sering diomongin ya bahwa apapun yang terjadi, misalkan kita tuh harus makan gitu. Ternyata memang benar gitu ya. Kalau misalkan kita nggak tenang gitu ya, perut lapar kan emosi. Kalau misalnya kita ada perut kenyang, kita jauh lebih bisa berpikir. Sebenarnya simple, tapi itu mengena. Terus udah gitu, ada yang pembicaraan yang hitungannya dan yang paling senang di sini adalah semua female maupun male gitu ya, itu nggak ada goyang gitu, istilahnya apa tadi, nggak ada berpindah ke lain, betul, tidak ada berpindah ke lain hati, betul. Jadi dia udah tetap dengan oke, aku suka si Mr. Jin, aku akan terus dengan Mr. Jin gitu kan. Biasanya kadang ada galaunya segala macem, kalau ini tuh nggak gitu, dia lebih oke, ini tetap dengan pilihanku. Kenapa demikian? Dan Mr. Jinnya juga nggak ada istilahnya, walaupun sikapnya yang kadang nyebelin gitu ya, ya karena dia orang yang tadi sekali lagi dia tidak disekolahkan gitu ya. Ji Moo Hak ini tidak tahu, kita tidak pernah dikasih tahu apakah dia lulus SMP, lulus SMA, tidak pernah dikasih tahu gitu. Yang jelas dia hanya penjual gam jatang bersama ayahnya gitu kan. Dia namanya orang pendidikannya di jalan ya, berbeda dengan orang berpendidikan di latar belakang gitu, yang memang punya universitas, betul, sekolah formal. Tapi kita kan bisa belajar dari mana saja ya, tidak masalah gitu. Nah, walaupun begitu dia tetap punya sopan santun gitu. Cuma ada beberapa hal yang memang kayak pengetahuan yang hitungannya agak sok tahu sebenarnya. Modelnya Ji Moo Hak ini sok tahu gitu. Misalkan kayak bahasa Inggris aja harusnya gitu kan, yang waktu mau persiapan pameran aja, kenapa anak-anak dibawa ke sini untuk depannya ceritain dulu. Oh iya betul. Iya, aku jadi loading nih tadi Kalita. Jadi ceritanya kan memang karena memang galeri seni ya, jadi berkaitan semua berkegiatan berkaitan dengan galeri gitu Kak Poppy. Terus mereka punya salah satu charity, jadi kayak program amal gitu untuk anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu. Nah, karena memang sponsornya adalah si Gam Jatang, Dondon FNB, nama Gam Jatangnya adalah Dondon FNB. Itu perusahaan franchise-nya si Gam Jatangnya Ji Moo Hak gitu ya. Dia pokoknya aku nggak pengen karena memang si Dalinya ini kan diamanahkan galeri dari ayahnya, itu galeri yang hitungannya mau tutup, udah mau istilahnya sudah bangkrut, sudah banyak kerugian lah segala macem gitu. Semenjak ayahnya meninggal, kelihatan lah hitungannya kalau galerinya ini tidak sehat gitu, banyak utang segala macam. Nah, yang hitungannya membantu untuk tidak langsung ditutup adalah Ji Moo Haknya ini, karena balas budi selama mereka berjumpa di Belanda gitu kan. Kan awal pertemuan mereka di Belanda, terus
ada kabar ayahnya Kim Dali meninggal, mengharuskan Kim Dali pulang ke Korea, terus mengurus galeri yang diurus ayahnya gitu. Jadi pas awal pisah itu juga karena Ji Moo-haknya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama sama Kim Dali ya, jadi ceritanya dia menyewa detektif swasta di Nederland, di Belanda itu nggak ketemu gitu kan, nggak ketemu. Jadi mereka janji ketemu awalnya di Belanda bahwa akan ketemu jam sekian. Oke, aku akan meluangkan waktu gitu, terus sampai beri jam ke si Kim Dalinya gitu lah. Mahal lagi. Padahal Ji Moo-hak itu adalah digambarkan orang yang rakus dengan uang, terus udah gitu ya pokoknya pelit gitu lah, pokoknya semua serba dihitung gitu kan. Jadi nggak mungkin dia memberikan jam tangan itu ke orang lain. Nah ceritanya setelah itu ketemu lagi kan, nah gara-gara kayak gitu sebenarnya jadi banyak ya itu, jadi benar-benar ceritanya tuh sangat komedi, jadi menarik lah, pokoknya sederhana tapi mengena di hati. Waduh. Dari episode pertama sudah bisa membuat jatuh hati. Kan bukan cuma jatuh hati, bikin penasaran karena di akhir episode itu selalu ada scene yang nggak terduga, terus kayak ya kok berhenti sih, kayak ini lanjutannya gimana ini gitu. Jadi selalu digantung yang bikin kita kayak ya kok gitu sih gitu. Soalnya misalnya kalau di episode pertama endingnya itu mereka mati lampu terus kayak kamu di mana gitu kan, terus kesandung jatuh. Kalau namanya scene jatuh pasti Kak Poppy udah kebayang apa yang terjadi biasanya kan. Sudah tergambarkan dengan jelas di imajinasi aku Kak siang-siang. Nah untuk episode 10 aja juga bikin pertanyaan ya. Episode 10 juga bikin pertanyaan. Ya gitu. pokoknya setiap episode endingnya tuh bikin kok berhenti sih? Aku mau tahu. Jadi kalau misalnya nontonnya sekarang nih ya, misalnya kan udah 10 episode. Pas lagi akhir episode pasti gini, ini kelanjutannya gimana? Ngintip episode 2 sebentar aja gitu. Nggak akan kejadian berhenti sebentar. Terus tiba-tiba udah 6 episode. Aduh. Nah, kalau boleh tahu ini total episode dari drama Dalian Cookie Prince ini ada berapa episode, Kak? Nantinya 16 rencananya ya. 16 dan 10 episode ini udah tayang ya? Iya, jadi kita masih belum tahu endingnya. Spoilernya kita hari ini, kita belum tahu endingnya bagaimana. Seperti apa. Benar. Dan pastinya kita juga masih akan bahas lebih dalam lagi, apalagi tentang second lead. Mungkin kita akan bahas sedikit ya Kak, siapa pemerannya dan gimana kaitannya dengan first lead. Kok jadi first lead? Pemeran utama. Nah, tapi aku mau sapa dulu, ada Kak Lendi, halo Kak Poppy dan tim Drakor Class di YouTube channel RPK FM. Ada juga Kak Siti Amanatilah, katanya menyimak penuh cinta. Asik. Dan kita masih akan kembali sahabat RPK. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta. Dan kali ini kita sudah masuk ke bagian akhir Johayu Show bagian pertama bersama dengan teman-teman dari Drakor Class. Ada Karisna dan masih bersama juga dengan Kak Lita dari sambungan Skype. Kali ini kita lanjutkan. Tadi sedikit bahas mengenai second lead dari drama ini. Ada siapa aja sih Kak? Ada mantan tunangan, bukan mantan pacar malah, mantan tunangan gak jadi nikah, punyanya Kim Dali yang punya mall, punya perusahaan konstruksi ya kan, dari grup Segi. Namanya siapa Karis? Taejin bukan ya? Gak terkenal, tapi kalau pemerannya aku gak gitu kenal, gak terkenal kayaknya, baru sekali lihat. Han Taejin. Itu Jang Taejin ya. Jang Taejin itu dari berarti dia singgungannya sama Dalinya langsung ya. Kalau dari pemeran Kim Min Jae ada juga nggak Kak second lead-nya di drama ini? Ada cewek
dia anaknya senator. Nah nanti karena sebenarnya di balik romcom ini ada sedikit politisasi, jadi kasus politik gitu. Jadi Politik kenapa bisnis. betul? Jadi ada kenapa sih akhirnya galerinya si Dali ini berusaha dijatuhkan itu karena sebenarnya pengen lingkungan yang ada di galeri itu sekitar situ ternyata tuh sebenarnya potensial untuk dijadikan sebuah bisnis, entah itu mall, entah itu apa. Jadi kan ini karena belum akhir ya, jadi kita tidak bisa terlalu spoiler atau tidak bisa prediksi terlalu jauh karena juga masih menyisakan 6 episode ke depan gitu kan. Nah, karena kayak gitu, nah dia bekerja sama dengan salah satu senator namanya Senator An. Nah, anaknya Senator An ini namanya Ancaki, itu dulu kencan buta. Apa istilahnya kalau di Korea kan ada ketemuan kencan buta gitu sama Ji Moo Hak. Nah, karena Ji Moo Hak tidak berpendidikan, ceritanya Ancakinya ngerasa ya nggak mau nggak selevel gitu ya, nggak selevel karena norak gitu kan. Ternyata dibalik kayak gitu jatuh cinta karena Ji Moo Hak ini itu tadi dia tuh punya manner yang hitungannya manly tapi gimana ya, agak liar, maksudnya gimana ya? Manly Kalau agak aku liar. ngelihatnya dia itu jujur, maksudnya straightforward gitu loh. Dia nggak pakai gombal-gombal gitu loh. Dia tuh selalu apa adanya. Maksudnya dia selalu mengatakan apa yang dia pikirkan gitu loh. Jadi buat sebagian orang terasa kasar, kayak kok nggak sopan sih ngomongnya kayak gitu ya. Tapi sebenarnya dia apa adanya. Misalnya gini, dia tuh bilang dia tuh suka duit gitu karena dia pernah susah kan. Dia pernah miskin. Kayaknya waktu dia ibunya meninggal itu pun sepertinya dia itu dari keluarga yang biasa-biasa, makanya dia kerja keras kan. Dan dia nggak sekolah tapi bisa sukses bisnis karena menurutku dia itu jujur, dia selalu apa adanya, menyatakan apa yang dipikirkan gitu ya. Tapi dia nggak ada kayak politik jahat dalam hatinya, itu nggak merencanakan nanti kalau gue begini bakal begini enggak, tapi dia tuh pakai insting gitu loh. Jadi sebenarnya ya kelihatannya dari luar kayak itu orang kasar banget, nggak sopan banget, nggak kayak nggak keren gitu kan. Tapi jatuhnya karena dia tulus dan jujur dan ya itu kayak straightforward dan ya nggak pakai gombal gitu ya, itu malah jadi daya tarik dia sebenarnya. Kalau aku lihatnya malah yang bikin First Lead milih dia dibanding sama yang punya duit lebih banyak dan punya banyak agenda di belakang gitu, itu karena si Jin Woo Hak ini orangnya lebih apa yang dia katakan ya itu gitu loh, nggak pakai harus jangan-jangan sebenarnya di belakangnya dia berniat begini-begini gitu, enggak gitu loh. Jadi menarik sih karakter Jin Woo Hak itu, ya itu menarik seperti itu gitu loh. Oke, dan dari situ juga banyak tadi gitu ya kan, slice of life-nya itu tuh bahkan yang si Ancakinya, yang si second lead female-nya yang tadinya ngerasa itu cowok nggak keren karena nggak lulusan universitas gitu, dia tuh agak digambarkan bahkan berhitung pun dia nggak gitu bisa gitu. Kayak berapa, kalau dia selalu ngitung gini, harga lukisan itu sekian, wah itu berapa mangkok gam jatang harus aku jual buat dapetin itu gitu. Jadi dia selalu konversinya tuh ke mangkok gam jatang yang harus dia jual gitu loh. Itu pun dia selalu salah gitu loh ngitungnya gitu. Jadi digambarkannya dia agak blow on gitu, tapi sebenarnya secara insting bisnis dia tuh pinter gitu. Nah, dan itulah kenapa Kak? Itu ya yang bikin daya tariknya. Betul. Jadi sebenarnya yang dibilang second lead banget untuk membuat goyah tuh enggak di drama ini. Jadi ya memang dua pemeran utamanya sudah luar biasa gitu. Cuma sebenarnya ada satu yang dia bukan dibilang second lead ya, tapi lebih ke persahabatan dengan Kim Dali. Wontak. Itu saudara. Nah, jadi hitungannya Wontak ini adalah kayak sahabat deket, cuma udah dianggap saudara juga sama Kim Dali. Terus sekaligus juga dia ini diangkat sama bapaknya jadi kayak anak asuh gitu, karena kan Wontak ini adalah kan yatim piatu juga ya, jadinya karena dia yatim piatu terus suka agak bully gitu sama teman-temannya, terus sering keluar masuk polisi gitulah, agak preman gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk
aku nggak mau dikatain orang. Nah, akhirnya dia jadi polisi kan, berkat dukungan uang sekolah dari ayahnya Dali gitu. Maaf ya, ini yang kecil dari super sekali kayak gitu. Jadinya kalau aku sih lebih ke senengnya adalah malah persahabatannya Kim Dali sama Won-tak dibandingkan antara yang second lead awalnya yang memperebutkan cinta gitu sih. Lebih nggak ke situ, tapi lebih ke cemburunya tapi kan Kak Popi nggak tahu. Iya, Kak Popi kan nggak tahu kalau Aku si tim Won-tak nyimak. itu ceritanya nyewa rumah di rooftopnya si Jin Muhak. Oh. Dan si Darli waktu rumahnya udah dijual buat nutupin utang galeri, tinggalnya di rumah Won-tak. Oh, jadi kan. oh, circle-nya di situ-situ aja ya. Jadi yang mana nih second lead-nya gitu ya? Oh, ya ampun. Itu kayak jadi pucuk dicinta ulang pun tiba kayaknya ya. Ya, klise banget, klise romcom banget lah pokoknya. Kebetulan yang dibutuhkan untuk membuat romcom menjadi lebih romcom gitu. Oke. Nah, itu ada di episode keberapa tuh, Kak? Itu udah pokoknya termasuk 3 ya. Oh. Oke. Cukup cepat sih sebenarnya alurnya. Kalau nggak cepat aku nggak akan sabar kan. sampai langsung ditonton. Banget. Ini kalau misalnya udah full episodenya udah langsung ditayangin 18. Berapa episode tadi, Kak? 16 episode. Bisa dikejar satu hari tuh bisa kayaknya ya sama Karisna ya. Oh enggak sih, satu hari tapi ntar diamuk masa sama orang rumah kayaknya. Ya 3 harian lah, 3 harian. 3 harian bisa deh tuh 16 episode. Diamuk orang rumah bener. Oke. Dan kali ini Karisna dan Kalita tanpa terasa kita udah masuk di menit-menit akhir. Nah, kalau boleh tahu kita ngomongin prediksi gitu ya. Sok-sok memprediksi gimana ending dari drama Dali and Koki Prince ini. Kak Risna atau Kak Lita mungkin sedikit berbeda. Boleh dari Kak Risna terlebih dahulu mungkin? Kalau aku sih prediksi selalu happy ending sih, Kak. Cuman kan yang kita perlu tahu itu gimana happy endingnya, jalan ke happy endingnya itu seperti apa gitu. Karena masih ada beberapa hal yang sekarang itu masih belum terbuka ya, kayak udah ketahuan motif-motif si mantan tunangan itu sebenarnya nggak orang yang benar-benar baik dan sebagainya gitu. Jadi makanya kita udah pasti berharap happy ending sama Jin Muhak nih, si Kim Darli-nya. Tapi apakah ada orang lain yang lebih lagi di belakang mereka seperti itu? Terus karena ada lagi satu misteri, Kak. Jadi ayahnya Kim Darli itu meninggal karena dibunuh. Nah, siapakah pembunuhnya? Itu tuh kita belum tahu gitu. Apakah yang mana gitu. Aku tapi yang ini nggak gitu pengen nebak-nebak sih. Cuman kalau mau dibilang endingnya, aku bilang happy ending aja. Sampai tinggal menikmati lah gitu. Benar. Nah, kalau dari Kak Lita, gimana prediksinya? Silakan. Ya, setiap penonton romcom itu pasti berharap happy ending. Ya kan? Lagian juga kalau melihat dari alur sekarang juga, itu tadi dia tidak goyang. Maksudnya tidak ada hitungannya yang membuat second lead akhirnya membuat galau para penonton. Aku mau sama yang second lead aja, itu nggak ada yang kayak gitu. Bener-bener murni semua berfokus pada Jin Muhak sama Kim Dali-nya. Cuma memang karena alurnya ada tadi politisasi sedikit ya, politisasi bisnis gitu. Mungkin nanti di beberapa ini apakah karena si Segi itu tadi, karena mantan tunangan yang nggak jadi nikah sama Kim Dali itu orang yang sangat ambisius gitu ya, apakah nanti akan menggoyang sedikit perusahaannya Jin Muhak? Nah ini yang nanti mungkin akan lebih seru di episode mendatang gitu. Karena kalau melihat gitu di episode 10 itu kayaknya sudah mulai macam-macam mau bikin perusahaanmu bangkrut, itu sudah ada warning ya, kontroversial di situ antara pemeran utama laki-lakinya dengan mantan tunangannya Kim Dali, si Han Tae-jin ini gitu. Itu udah mulai seru, Kak. Jadi tapi kalau Karisna nggak akan lihat ke situ gitu. Kalau aku masih agak sisi-sisi politik. Iya, politik-politiknya biasanya aku tinggal. Fokus terhadap romance. Gitu. Oke. Nah, sahabat RPK itu adalah cerita
ke-10 episode dari drama Darlie and Cookie Prince yang bisa sahabat RPK jadikan sebagai salah satu pilihan drama untuk ditonton Sabtu dan Minggu ini di rumah aja. Dan sekali lagi terima kasih banyak waktunya Karisna dan juga Kak Lita di siang hari ini. Kita jumpa lagi pastinya dan sehat-sehat selalu. Nanti kita juga mungkin akan ngobrolin endingnya ya. Gak tahu tapi mudah-mudahan. Dan sahabat RPK sekali lagi terima kasih banyak. Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membincangkan single terbaru dari salah satu solois ternama di Korea Selatan. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini di 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeong, Karisna, Kalita. Annyeong, makasih Kak Poppy. Terima kasih.